lagi dengan saya dari hidupceria.com. Hari ini saya akan berbincang-bincang mengenai sebuah modalitas yang bernama Access Bars dari Access Consciousness bersama teman saya, Mbak Wahyu, yang nanti akan menjelaskan apa yang sudah dia peroleh ketika mengikuti Access Bars dari Access Consciousness. Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu, saya Francisca Wiwin. Saya adalah salah satu tim dari hidupceria.com. Jika Anda ingin lebih tahu mengenai apa itu Access Consciousness, Anda bisa klik di www.hidupceria.com. Oke, Mbak Wahyu, are you ready? Ready, Mbak Siska. Apa Oke, kabar? yuk. Apakah baik, Mbak Wahyu, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Mbak Wahyu boleh perkenalkan diri sedikit? Oke. Banyak juga boleh. Jangan kepanjangan. Halo, nama aku Wahyu. Saya tinggal di Bandung. Saya seorang pengajar ya. Pengajar tapi bukan full time. Pengajar part time dari anak-anak usia sekolah dasar di sebuah yayasan non-profit yang bergerak di bidang pendidikan. Dan juga saya seorang apa ya namanya istilahnya humanitarian ya. Oh. Gitu. Jadi sejak 2011 saya bergerak di bidang humanitarian project. Itu kayak project ini loh Mbak, kayak apa ya, kegiatan non profit itu. Jadi LSM. ya LSM betul. Ya. Jadi wow, menarik sekali. Sama gitu. dengan saya pun bergerak di bidang pendidikan. Oke. Iya, oke, Mbak Wahyu, ayo kita mulai masuk ke topik kita malam ini tentang Access Bars. Boleh nggak cerita sedikit apa yang membuat Mbak Wahyu itu memilih untuk mengikuti kelas ini? Oke, Mbak Siska, kalau mau cerita tentang apa yang membuat saya milih kelas ini, sebenarnya di awal-awal itu, kalau boleh jujur, saya tuh tertarik kelas yang lain, gitu. Cuman waktu pas sedang mencari informasi, itu disampaikan bahwa prasyarat dari kelas yang saya mau ambil itu harus ambil Access Bars dulu, gitu. Tapi jadinya nggak cuman, karena setelah diikuti kelasnya, ternyata justru buat saya itu kayak apa ya, istilahnya kayak membuka mata, eye opening gitu buat saya. Jadi saya recommended banget kelas ini sama teman-teman saya. Tadinya saya sebenarnya tidak terlalu banyak cari informasi tentang apa itu kelas Access Bars sih sebenarnya. Kelas yang satu lagi yang saya minati itu yang saya banyak cari gitu informasinya. Jadi saya tahu kelas apa. Iya gitu, tapi sangat tidak menyesal bahkan nanti minggu depan mau ikut kelas lagi, repeat pendalaman, kelas pendalaman. Yes. Gitu. Sebelum lanjut lebih jauh, Mbak, boleh nggak cerita sedikit apa sih itu Access Bars, Mbak? Ini yang saya pahami ya, Mbak ya. Jadi dari definisi saya sebagai praktisi yang pernah mengambil kelas, saya menggunakan Access Bar itu seperti apa ya, alat maintenance kalau buat saya. Ini cerita sedikit ya, kayak biasanya kita merawat tubuh kita dengan olahraga, dengan ada juga yang merawat kecantikannya dengan pergi ke spa gitu. Ada hal-hal yang kita lakukan untuk merawat tubuh kita. Saya menggunakan Access Bar ini untuk merawat pikiran saya dan spirit saya gitu. Jadi mind, body, and soul itu seimbang gitu. Saya melihat Access Bar sebagai salah satu kegiatan yang saya pilih untuk lakukan rutin dan sering saya lakukan untuk merawat tubuh, jiwa, dan spirit saya gitu. Oh, I see. Wow. Kenapa sih, Mbak? Kenapa ya? Apa yang membuat Mbak Wahyu itu memilih untuk ternyata ada yang perlu dirawat nih dari itu apa? Nah, pas ikutnya itu definisi yang saya itu ya. Ternyata waktu saya masuk kelas itu saya belajar bahwa gini, sebelum saya ikut kelas ini saya memang
sepertinya banyak hal kita juga kayak gitu ya, nggak cuma saya. Itu kayak, oh kalau tubuhnya nggak enak, kita pijit gitu. Kalau misalnya pegel, pijit gitu. Kalau apa namanya, kalau misalnya pengen agak fresh, luluran gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan ketika kita pengen ngebersihin sesuatu yang stuck di kepala kita gitu. Seringkali kan liburan aja deh gitu, atau dengerin musik deh, dengerin film gitu. Kalau buat saya itu cuman sementara gitu solusinya, nggak kasih solusi jangka panjang ya, yang benar-benar bermanfaat buat saya gitu. Jadi waktu di kelas itu kita belajar bahwa ternyata selama proses sesi bars, yaitu sebenarnya bars sendiri itu 32 titik di kepala Mbak Siska, yang pada saat prosesnya dilakukan itu hanya disentuh aja, tapi itu proses membuang semua sampah-sampah yang saya pengen buang, yang tadinya saya pilih lakukan dengan liburan, dengan apa namanya, dengan nonton, dengan dengerin musik, Yes. dengan curhat sama temen, dengan macam-macam gitu ya. Tapi yang menurut saya tidak terlalu efisien gitu. Ternyata yang ini tuh asik banget, sesinya tidak terlalu panjang, tapi setelah sesi itu malah jadi liburan, ya liburan aja, dinikmati gitu, bukan buat ini ya, bukan buat dalam rangka karena kita stres gitu. Jadi itu yang membuat saya recommended ini ke teman-teman dekat saya yang juga punya masalah yang sama dengan saya. Karena saya rasa kita tanpa sadar itu tahulah kalau kita capek kita tidur gitu, tapi banyak orang tuh nggak cukup punya waktu untuk ini semua yang masuk di kepalaku ini mau digimanain ya gitu. Kadang kan kita suka pusing ya, udah kerja sibuk, atau mungkin kalau kayak saya ketemu orang banyak gitu, mereka semuanya curhat gitu, mereka semuanya cerita tentang masalah mereka. Kadang-kadang tuh ada beberapa hari di mana liburan juga capek Mbak, jadi pulang liburan tuh pegel gitu, bukannya enak malah pegel gitu. Jadi Bener, karena buat sampahnya masih iya ada, cuma betul. kayak dipikirin sebentar, padahal Nah, masih. ya, ya gitu. Jadi itu bukan 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 suatu proses yang benar-benar efektif gitu. Ini tuh proses yang sangat efektif. Jadi aku cerita sama teman-teman yang bidangnya mirip, yang ngalamin kesulitan yang sama. Aku bilang, Kak, terus gini juga Mbak, aku tuh nggak suka curhat. Aku sangat tidak suka curhat. Gitu bukan karena aku nggak terbuka, tapi kadang ketika kita bercerita sesuatu itu kalau buat aku secara pribadi itu malah nambah masalahnya jadi lebih melebar gitu. Karena perspektif orang sama perspektif kita kan beda, dan kadang setiap orang memberikan pendapat mereka berdasarkan perspektif mereka gitu, yang mungkin nggak cocok buat kita gitu. Kadang Jadi malah curhat itu malah jatuh, malah kita jadi tambah terpuruk. betul, betul gitu. Walaupun saya masih curhat juga sama teman-teman dekat, tapi kalau sekarang lebih ke apa ya, lebih ke kalau perlu-perlu banget, tapi lebih ke hal yang ringan sih, atau lebih banyak diskusi gitu ya, lebih banyak gitu sih, nggak curhat itu tidak dijadikan suatu sesi untuk benar-benar ngilangin masalah yang stuck di kepala gitu, gitu. Kadang kadang sekarang curhat itu cuma biar nyambung aja. Terus satu lagi Mbak, aku orangnya private banget, aku nggak terlalu suka share sesuatu yang terlalu pribadi sama orang lain. Jadi itu menyulitkan juga tadinya gitu. Jadi aku cuman punya beberapa teman yang aku percaya untuk bisa sharing. Dan dengan akses bars itu sekarang, ya aku nggak perlu ceritain gitu. Iya, Nggak perlu cerita. long. Doang, tapi nggak perlu cerita. Aku nggak perlu nggak perlu cerita sesuatu yang mungkin bahasa itu kan terbatas ya Mbak. Curhat itu seru, tapi bahasa itu terbatas. Kadang kita sampaikan sesuatu maksudnya A, nyampainya B gitu. Tapi dengan ini tuh kayak tanpa keterbatasan komunikasi dan bahasa, sampahnya hilang gitu. Jadi asik gitu. Satu kata yang saya tangkap adalah proses menyadari. Mbak Wahyu tadi beberapa kali menyebutkan kata sadar dan menyadari. Itu sebenarnya merupakan proses yang sangat penting. Jadi ketika kita menyadari, wah kayaknya ini stuck nih, apa yang harus saya lakukan ya biar ini nggak muter-muter terus di kepala. Nah, kadang ada beberapa orang yang enggan untuk menyadari itu. Ya, setuju Mbak, setuju Yes. banget, Yes. setuju banget.
Sebelum saya bergabung dengan Akses, khususnya masuk kelas BARS, sebenarnya saya memang orang yang sangat tertarik untuk mengakses kesadaran, gitu. Jadi saya tuh ingin sekali hidup tanpa judgement di hidup saya. Saya pengen punya pikiran yang damai, yang tidak menghakimi orang lain. Tapi itu dilatih, dicoba, tapi tentu saja tidak dengan tantangannya ya, gitu. Jadi ternyata sampah-sampah pikiran kita itu bisa menjadikan hambatan untuk kita hidup tanpa prasangka kepada orang lain, gitu. Ternyata bukan saya orang yang judgmental, ternyata sampahnya yang membuat saya otomatis jadi judgmental gitu. Gitu. Oke, seru sekali Mbak Wahyu. Terus Mbak Wahyu, selain manfaat dari maksudnya mentalnya yang maksudnya bukan diperbaiki ya, mentalnya yang di-reset kembali, apa yang bisa didapatkan, hal lain yang bisa didapatkan dari mengikuti Akses Bars? Mungkin dari segi kesehatan, segi pekerjaan, atau yang lain? Kalau dari segi kesehatan, Mbak, aku tuh sebelum ikut Akses, tidurnya nggak pernah nyaman. Iya. Karena penuh di sini? Pertama karena penuh, yang kedua karena kelas yang satu lagi yang saya mau ambil itu. Nah itu nantinya akan lebih membantu ya, tapi sebelumnya itu setiap malam pasti saya nggak tenang gitu tidurnya. Jadi selalu ada bangun tuh capek, pegel, apa segala macam gitu. Tapi setelah ngikutin kelas ini, setelah saya ikut sesi, itu bisa tidur nyenyak. Jadi tidur ya enak banget gitu. Tubuhnya jadi lebih pagi-pagi juga lebih fresh ya, lebih sehat gitu. Jadi kayak saya tadinya nggak terlalu sadar sih, tapi ketemu sama beberapa orang mereka yang tanya sama saya, Wahyu, kok lu sekarang mukanya lebih segeran gitu? Kok? Jadi mereka yang bilang gitu, jadi lebih fresh, lebih Ya. padahal tidurnya nggak nambah sih, sama aja. Tapi kualitas tidurnya jadi lebih oke. Kualitas tidurnya lebih oke itu yang pertama. Kalau soal pekerjaan lebih santai ya. Maksudnya lebih santai itu lebih Relax. Ya lebih rileks gitu. Jadi justru kalau lebih rileks idenya jadi lebih banyak gitu. Tapi tentu saja gini Mbak, aku tuh baru belajar dari November ya, belum lama. Jadi sekarang masih banyak hal yang pasti selama November, Desember, Januari banyak yang pengaruhnya langsung ke pekerjaan, terutama inovasi sih, kreativitas tuh banyak bermunculan gitu. Tapi aku rasa pasti akan lebih banyak lagi kalau dari pekerjaan gitu. Cuma sejauh ini ada beberapa deal yang tiba-tiba muncul gitu ya karena kreativitas yang muncul. Terus kalau dari yang aku luar biasa banget dari segi relasional sama orang lain sih. Tadinya saya nggak terlalu suka ketemu orang, nggak terlalu suka interaksi sama orang terlalu lama. Sekarang saya lebih nyaman ketemu sama orang banyak untuk waktu yang cukup lama. Kalau pulang nggak capek. Yes. Gitu. Energinya nggak kesedot. Kalau pulang nggak capek gitu. Gitu. Itu yang aku suka banget gitu. Saya sangat suka sendiri. Saya nggak keberatan buat sendiri. Tapi pekerjaan saya kan menuntut saya untuk banyak ketemu orang ya. Gitu. Saya lebih menikmati aja. Lebih menikmati ketemu banyak orang gitu. Jadi semua yang datang itu is joy and glory ya Mbak ya? Terus nih Mbak, aku tuh sebelum ikut Akses, itu sempat ada kayak gejala mirip osteoartritis. Itu banyak banget hilangnya. Jadi banyak yang iya. Kayak terutama yang aku rasain banget itu di bagian kaki ke bawah. Kaki? Iya. Dulu itu kalau dari duduk ke berdiri itu masih ada rasa tek gitu, kayak nggak enak gitu di sendi. Tapi ya setelah sesi beberapa kali itu saya rasain turun tangga saya lebih oke. Terus naik tangga, terutama naik tangga yang saya kaget banget tuh saya bisa naik tangga bisa langsung naik gitu. Tadinya harus satu tangga berhenti dulu, satu tangga berhenti gitu. Sekarang udah bisa. Saya jadi inget nih Mbak Wahyu waktu mau ikut kelas bars pertama kayaknya ada duduk di bawah nggak? Kaki saya sakit. Iya, betul. Ingat ya. Waktu itu kan aku nanya, karena aku nggak bisa menekuk lutut, nggak bisa. Menekuk lutut. Terus saya bilang, tenang Mbak, kelas Akses itu kelas paling nyaman. Mau tidur,
Mau duduk? Benar, benar, benar. Benar, benar. Sangat menyenangkan. Oke, Mbak Wahyu domisili di mana? Saya di Cimahi. Di Cimahi. Jawa Barat. Jika ada yang memilih untuk ikut sesi bars dengan Mbak Wahyu, bisa kontak kemana? Oke, bisa kontak ke WhatsApp saya. Yes. Bisa di 081 320 99 4282. Atau kalau misalnya tidak di Cimahi, di Bandung dan nggak mau ke Cimahi, bisa ke Hidup Ceria juga ya Mbak. Yes. Ada banyak praktisi juga yang bisa praktisi, atau kalau mau tertarik ambil kelas juga di sana ada informasinya lengkap. Wow, gitu. Terima kasih. Untuk melengkapi saja, jadi hidupceria.com ini praktisinya bukan hanya di daerah Bandung infonya, melainkan di seluruh Indonesia. Bahkan kalau ada yang di Bali, mau butuh praktisi di Bali atau mau sesi bars di Bali, kami ada kontaknya di Kalimantan, di Makassar, di Lombok, semuanya ada. Tinggal call atau tinggal hubungi hidupceria.com. Iya, betul. Yes. Oke, Mbak Wahyu, aku masih pengen banget ngobrol, tapi waktunya sudah habis. Nanti disambung lagi, Mbak Siska. Ya. Oh ya. Kapan ke Bandung? Next class kan Mbak Wahyu mau ikut yang Access Bars Repeat? Iya, Mbak Siska ke Bandung ya? Hopefully. Oke, sip. Nanti kita ketemu. Oke, Mbak Wahyu, thank you so much for tonight. Thank you so much for the discussion. Sama-sama, Mbak. Akan ketemu lagi di topik lain yang tidak kalah menarik. Oke, Mbak. Oke, thank you so much sudah mau berbagi ya. Jadi mungkin banyak sekali yang mencari hal seperti ini dan sharing ini berkontribusi untuk banyak orang. Thank you so much. Oke. Yes, buat semua yang sudah menonton video ini, thank you for watching. Saya akan kembali lagi dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Bye.